Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Masinton Pasaribu akan beramai-ramai mengawal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Haduh, akhirnya jadi ini mengusung pemecah belah bangsa. Ya, sebelumnya Ahok mengatakan bahwa Anies adalah pemecah belah bangsa. Namun demikian sekarang PDIP menjilat ludah sendiri. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Tidak ada cerita ya. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Gitu Saya ya. juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Tidak. Itulah kekesalan Ahok terhadap Anies Baswedan, si pemecah belah bangsa begitu ya. Dan namun kenyataannya Masinton akan beramai-ramai mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta pada 27 Agustus. Haduh, bagaimana ini PDIP ini? Dan inilah pidato Anies Baswedan pada saat pelantikan ya, pada saat kemenangan Anies Baswedan di Jakarta dan mengatakan telah lepas dari penjajahan kolonial gitu ya. Jakarta, Anies Baswedan sempat mengingatkan sejarah kelam kolonialisme di Jakarta. Dan pada topik inilah ia menggunakan kata pribumi yang lantas mengundang kontroversi. Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Di hadapan warga. Itulah pidato Anies Baswedan yang membuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari PDIP begitu sangat geram dikarenakan Anies adalah pemecah belah bangsa dan membahayakan buat bangsa Indonesia. Ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang fase itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut. Silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Itulah Andi F. Noya yang mengatakan bahwa Anies sangatlah berbahaya dikarenakan pada saat Anies menjabat sebagai gubernur, Anies membiarkan terhadap mengenai pemecah belah bangsa. Jadi Anies adalah orang yang sangat berbahaya dikarenakan statement-statementnya itu sangat berbahaya dan membiarkan terjadi diskriminasi terhadap Ahok yang adalah merupakan keturunan Cina dan Kristen, dan terjadilah demo berjilid
Namun demikian, Ahok mengatakan bahwa Ibu Megawati mengatakan tidak mungkin akan mengusung Anies Baswedan. Inilah keterangan Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok kalau sampai koalisi nanti, Pak Ahok setuju nggak 1 sama 3? Saya yakin Ibu Megawati sudah bilang kita ini partai ideologi. Ibu Mega tidak akan pernah mendukung orang yang tidak punya track record. Ibu Mega tidak akan pernah mendukung orang yang sudah terang-terangan terbukti menggagalkan semua program Pak Jokowi. Itu namanya Anies Baswedan. Saya ingin negara ini dipimpin dari orang yang benar. Semua pekerjaan harus ada estafetnya kayak Jakarta. Karena ini kan rakyat kan kena bohong dong. DP 0%. Itu betul, setengah betul. DP 0% itu biasa. Usah kok cicil nggak? Pengadilan, makanya saya lebih suka orang yang miskin, yang belum beruntung, lu tinggal di apartemen punya Pemda 5.000 sampai 15.000 per hari. Nggak ada duit, gue jadikan lu pasukan mau kuning, mau biru, mau oranye, mau merah. Gue lagi bentuk pasukan merah. Anak lu sekolah gue tanggung, bus gue urus, beli daging sapi 45.000 biar gak stunting, ayam 8.000, telur ayam 8.000. Itu saya mau lakukan gitu. Tapi orang kan kena prank. Ya kali ini kalau orang masih kena prank, nggak mau percaya sama saya lah. Saya mau dapat untungnya apa sih? Dimusuhin, disalah pahamin, ya dong. Demi supaya ada kelangsungan pembangunan. Saya nggak tahu. Saya kira Mas Ganjar udah menjawab ya. Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu kayak saya gitu kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, gue nggak tahu juga. Dalam politik. Ya, Ahok juga mengatakan secara prinsip PDIP tidak mungkin mengusung Anies Baswedan. Iya mesti tanya sama PKS dong. Dia kan bukan tantang ke saya. Ke PKS saja. Kenapa nih? Saya tidak tahu itu ya, tapi kalau lihat dari sistem PD Perjuangan kita partai pelopor kan, kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita nih deretan kader PD Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa tuh seperti itu untuk di PD Perjuangan. Karena kan di kader kan kita dilatih kan. Tiap kali datang kita dilatih, kita dididik, ya istilahnya ideologi marhainisme, Bung Karno, kita Soekarnois itu gimana, kita dilatih. Jadi kita tuh, yang saya tahu PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap, itu sih. Kalau diduetkan dengan Pak Anies, apakah Pak Ahok? Iya. Wah itu jangan berani, karena saya undang-undang nggak bisa. Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor itu PDIP adalah disiplin berorganisasi. Apapun putusan dari partai, itu seluruh kader harus taat. Kalau tidak, ya keluar, gitu, ya. Ya, itulah Basuki Cahayapurnama yang mengatakan bahwa secara prinsip ya tidak mungkin Anies dicalonkan dari PDIP.